Nah, ini udah ya, tuh udah tersambung tuh. Ini yang tadi yang settingan untuk LCD monitor yang modify. Ini yang laptop disambung ke sini nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, di channel Muhammad Suyuti. Oke, di kesempatan kali ini karena kemarin gue udah share itu ya, monitornya, ini monitornya yang kata gue jangan dibuang, ini bisa jadiin TV ya, maksudnya TV digital, karena TV analog udah nggak zaman ya. Nanti kalian beli aja mainboard yang digitalnya, nanti harusnya sih ada ya mainboardnya, mainboard universal gitu buat LCD kayak gini nih. Ini LCD yang kemarin udah gua share nih, tipenya G925 HDA ya, tuh ini tipenya. Ini udah nampil di sini nih, jadi kayak gini displaynya. Sorry kalau ada ngeblur ya. Nah, displaynya kayak gini tuh, ini di tengah, dan ini bisa kalau lagi gabut kalian bisa arahin ke sini displaynya pakai HDMI ataupun PGA ya. Nanti gua copotin di bracketnya biar kelihatan detailnya. Jadi pemasangannya segala macam ya. Karena kemarin untuk pemasangannya kan masih acak-acakan ya. Kalau ini udah final, baru gua pasang dulu di rekam ya, rekam. Oke, mantap. Ntar gua pasang dulu. Oke, sorry ya kalau nggak masuk frame sebagian ya. Nanti gua ini dulu, monitorin dulu. Ini tinggal dicabut aja ya, ntar dulu. Gini, oke. Gitu maksudnya. Nah, gini. Kemarin sih gua udah sampai videoin sih bikin ini, cuma rada ini pasang bracketnya. Karena emang temboknya pada lapuk nih, banyak minusnya, makanya gua nggak videoin terlalu ribet. Ini lumayan kuat sih. Untuk ukuran berapa ya? 14 in atau berapa ya ini ya? Lupa gua. Tar. Nah, sorry, ini rada dikebawahin berarti. Nah, gini. Nah, gini. Nah, ini kayak gini ya. Ntar ini biar pas dulu. Oke, gini. Ntar gua kasih ini dulu, apa, cahaya, takutnya kurang terang dari atas. Nah, gini. Nah, ini detailnya ya. Ntar biar pas. Nah, gini. Nah, ini detailnya kayak gini nih setelah gue pasang ya. Setelah gue pasang bracketnya, dan itu bracket di atasnya tuh kayak gini bentukannya. Bentukan apa ya? Setting penempatannya kali ya. Setting penempatan untuk si ini universalnya, mainboard universalnya di sini nih. Nah, ini tadinya kan emang monitor laptop ya, monitor komputer lah gitu intinya. Ternyata dia tuh bisa di setting, dipasang ini ya, di setting ininya nih, dirubah mainboardnya. Kalau mainboard bawaannya gue copotin dalamnya ya, intinya di video sebelumnya silahkan dilihat aja di playlist ini ya. Kalau nggak nanti gue sematin juga di video ini. Nah, ini tuh, ini udah tersetting dengan baik dan udah display ya. Nanti kita di sesi terakhir kita lihat tampilannya kayak gini. Ini mainboardnya universal, nanti gue sertain juga link pembeliannya di video ini. Nah, di sini ada ini untuk, kalau nggak salah ini untuk yang kabel kayak gini ya. Ini kabel untuk, di sini keterangannya shortcut kan ini buat speaker. Enggak ini. Nah, ini apa sih, LVDS, jadi untuk cahaya si LCD-nya kayak gitu. Ntar sorry kalau ngeblur. Nah, ini LVDS, ini untuk remote ya. Ini biasanya tombol ini untuk ini tombol nih. Nah, ini tombol untuk on off segala macam di sini. Ini cuman nggak gua pasang ya, nggak masalah. Pakai remote gua itunya. Karena nanti kalau di keterangan itunya ada plus remote ya. Kalau kalian beli full dapat remote, dapat ini nih
kabel apa sebutannya, kabel yang ke monitor, ke layar nanti dikasih kalau yang lengkap. Oke guys, kita lanjut ya. Ini lanjut, tadi ini udah ya, ini LVDS untuk pencahayaan di LCD-nya ya. Terus ini kabel untuk monitor untuk menyalurkan gambarnya di sini nih. Ini kalau di laptop mah kabel fleksibelnya lah ya. Kalau ini nih kayak gitu. Ini tadi udah ya. Kalau yang ini untuk ke remote, untuk tombol pindah channel segala macam, cuma ini gue potong ya, nggak ngaruh. Yang penting yang ini ya jangan nih. Yang ini untuk ke sensor remote-nya nih. Ini sensor remote-nya di sini nih. Terserah mau versi gimana nempelnya. Pastinya juga kan LCD-nya, monitornya beda-beda ya. Jadi cara penempatannya juga beda-beda. Jadi sesuaikan aja. Ini kayak gini nih. Mau di lem bakar, terserah mau diapain, yang penting ini si sensornya jangan kehalangan apapun, ini karena sensor ya, sensor remote kayak gitu. Oke, lanjut. Terus ini untuk audio ya, ini untuk audio, ini speaker kayak gini nih. Ini ada 4 sebetulnya ya, ini kelihatan ya soketnya ada 4, cuma ini intinya ada 2 doang. Karena apa? Jadi dua speaker ada berarti 4 kabel ya. Jadi ini cuman ada 1 speaker di dalamnya. Untuk detailnya sih dilihat aja di video sebelumnya ya. Untuk apa sih komponen-komponen, karena ini udah dipasang ya. Udah ya, ini udah, cuman yang dipasang tuh ya makanya di rumah juga bisa sendiri, nggak usah ke tukang servis ya. Yang penting nanti ketika lu mau beli, lu kasih tahu juga LCD-nya, monitornya tipe apa kayak gitu, dan berapa pin si LCD-nya kayak gitu, LCD-nya. Jadi cuma berapa ya, 1, 2, 3, 4 udah yang dipasang ini doang. Paling nanti sisanya ya ini ada untuk PGA, ini HDMI, ini untuk RCA, ini untuk bisa pakai headset, bisa pakai outputnya, ini input sama output deh kalau nggak salah nih, pakai headset, pakai aux kayak gitulah. Ini untuk USB bisa nonton film juga ya. Dan ini untuk si soket ininya ke koaksial tuh kamera, koaksial untuk antena ya, ini di sini. Paling nanti untuk versi nonton TV-nya nantilah dilanjut, karena emang kabel koaksialnya nyari dulu gue. Paling ini versi nyambung ke laptop dulu ya, nih laptopnya udah siap, tinggal kita sambungin pakai ini, kan ada nih pakai kabel HDMI, jadi bisa buat apa aja, bisa monitoring CCTV segala macam di sini kayak gitu ya. Karena ininya inputannya udah ada nih, soket-soketnya udah ada, tinggal kita sesuaikan aja, sesuai kebutuhan aja. Jadi kayak gitu, ini udah semua ya. Nanti sebisa mungkin gua taruh produknya di video ini ya, dan mudah-mudahan sesuai gitu tuh. Nanti untuk detail kalian tanya dulu intinya ya. Untuk detail apa sih spek TV kalian atau spek monitor kalian kayak gitu. Nyarinya yang jangan yang analog ya. Kalau analog nanti lu mesti butuh si mana? Ntar gue kembali juga nih. Oke, ini gue ada apa sih? Ada ini nih, ada apa? Ada STB cadangan. Karena ini kebetulan STB-nya udah lumayan berumur ya, makanya cuman masih bisa berfungsi kayak gitu tuh, kayak gini nih. Nanti makanya gue nanti pasang STB di sini. Nah, ini di sesi berikutnya lah kayak gitu. Gue nyari kabel koaksialnya dulu. Oke, kayak gitu. Kalau udah ini udah semuanya detailnya. Kalau ada yang kurang jelas tanyain aja di kolom komentar, kita sharing aja guys. Oke, kalau udah kita pasang lagi. Kita pasang. Nah, ini posisinya kayak gini. Kalau untuk posisi si mainboardnya kalian sesuaikan aja ya dengan posisi apa ya, LCD atau monitor kalian ya, bentukannya kayak gimana. Misalkan pasang di sini, yang penting untuk kabelnya nyampe semua ke area yang kita mau tuju kayak gitu. Seperti yang ini LVDS, terus ini untuk ke area monitor di dalamnya kayak gitu. Kalau udah kita tinggal pasang. Dan untuk dayanya ini pakai 12 volt ya, dayanya pakai 12 volt nih di sini nih, pakai 12 volt kayak gitu. Oke, kita pasang lagi karena emang nge-review cara pasangnya udah ya, detail-detailnya. Ini kita pasang ke ini lagi, kemana? Ke si bracketnya. Ini cara pasang bracketnya gue nggak videoin karena kemarin rada lumayan ribet ya. Nah, ribetnya gara-gara si temboknya lapuk banget, makanya banyak PR.
Udah kayak gini kah? Terhidupkan belum ya? Udah nyantol semua. Oke, udah nyantol semua. Harusnya sih udah ya. Ntar, kurang apa nih? Nah, itu maksudnya. Nah, ini udah nyantol semua nih. Udah, kalau ini tinggal sesuaikan aja dikencengin di area baut belakang ya. Untuk posisi apa lurus ataupun ke bawahnya. Ini kita pasang ini ya, HDMI-nya. Cari lubangnya di mana nih? HDMI, oh yang ini nih. Kita cari posisinya. Sesuaikan aja posisinya ya, cari posisinya. Di raba dulu pakai tangan. Nah, mana dia? Apa lagi dia? Nah. Set. Oh, kebalik coy. Nah, gini udah tuh ya, kepasang. Jadi kita tinggal konekin ke laptop. Ntar gue nyalain laptopnya dulu. Nyalain laptop, ininya pakai 12 volt. Nah, ini 12 voltnya. Ini 12 voltnya nih. Ini 12 volt dari mana? Gue dari adaptor. Banyak banget di atas tuh. Nah, di situ. Ini CCTV, ini router ataupun modem ya buat internetnya. Kalau internet nggak ngaruh ke sini ya. Ini gue cuma ngambil dayanya doang, 12 voltnya. Ntar setelah itu kita nyari dayanya di mana nih? Daya sebelah sini kalau nggak salah. Nah, daya sebelah sini. Sebenarnya tinggal di raba-raba aja pakai tangan. Raba-raba pakai tangan, kita colok. Nah, ini nyala tuh, indikatornya nyala tuh ya, berarti udah nyala nih. Kalau udah nyala ya tinggal kita nyalain. Kita nyalain, pasin. Kadang ini ya intinya karena murah ya, jadi si sensornya serba enggak sensitif. Nah, ini udah nyala tuh, udah nyala itu. Tinggal kita conekin ke si laptopnya. Gue nyari dulu HDMI-nya kemana itu, port yang satunya lagi, charger. Ntar coy, gue nyari port HDMI-nya dulu. Nah, ini udah ya, tuh udah tersambung tuh. Ini yang tadi, yang settingan untuk LCD monitor yang modify. Ini yang laptop ini sambung ke sini nih. Tuh, ini kayak gini. Ini kalau mau bukti takutnya gua ngibul ya. Ini HDMI-nya, ini nyambung ke sini. Kita lihat juga nih. Gua liatin. Misalkan kita buka ini ya. Buka YouTube gua lah, harusnya ya, harus gua lah ya. YouTube gua emang harus wajib betul. Nah, kita pindahin ke sini tuh ya. Jadi ini udah tersambung tuh. Oke. Sudah tersambung. Kita lihat juga konten gua, channel gua udah tersambung tuh ya. Di sini bisa intinya 2 layar. Tuh WA di sini, lu di sininya bisa 2 layar tuh ya. Bisa extend kayak gini tuh. Bisa extend kayak gini. Tuh. Jadi berhasil. Jadi intinya nanti gua share juga lah untuk deskripsi pembeliannya kayak gitu. Biar nggak salah beli ya. Yang penting lu nanya dulu pas mau check out kayak gitu. Nih udah. Ini udah berhasil tuh. Tuh. Suara juga di sini ya, bukan di laptop tuh.
Ini suara di TV ini karena ada speaker dan pakai HDMI ya. Kalau HDMI udah pasti suaranya ke sini ya. Tuh. Kayak gitu. Tuh. Oke, berhasil ya. Nah, ini nanti gua lihat dulu dicopot nih sama gua nih HDMI-nya nih. Ini HDMI gua copot nih. Buat membuktikan. Nah, tuh. Mati langsung. Nah, pindah ke sini. Otomatis yang nge-fly. Kita colok lagi. Ini kita colok lagi. Kita putus sedikit tekanan. Nah, udah. Apakah akan pindah ke sana? Tuh. Pindah ke sana lagi, cuman ini layarnya harus di drag dulu ya. Nah, gini. Nah, oke, mantap. Berhasil ya. Jadi intinya kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyain aja di kolom komentar. Kalau punya LCD atau monitor yang nggak kepake dan kondisinya masih nyala gitu, tapi agak sedikit buram kayak gini nih, ada bercak-bercak kayak gini nih, dipakai aja lumayan. Mau semodal kira-kira 300.000 350.000 udah bisa lo nonton TV. Nanti kita versi TV-nya ini kita di video selanjutnya lah kayak gitu. Untuk settingan pasang si STB-nya kan harus narik kabel dari antena gitu dari atas ya, harus pasang extender juga. Nanti extendernya maksudnya antenanya kita sharing gitu, antena daya antenanya kayak gitu, sinyal antenanya. Ini udah berhasil guys, mantap nih kayak gini tuh, udah berhasil ya, berhasil memanfaatkan monitor yang pakai dan rusak. Kayak gini kondisinya nih. Ini bisa nonton TV, bisa di extend di laptop juga, HDMI, VGA, udah lengkap sih, paket lengkap. Jadi bisa dimanfaatin segala macam guys. Oke sih gitu aja, udah berhasil ya tuh. Cara pasang segala macamnya, kalau ada yang kurang jelas silahkan aja ditanyakan di kolom komentar, kita sharing bareng. Oke gitu aja, terima kasih yang udah nonton, yang udah mantengin juga dari awal sampai akhir. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari gua, terima kasih juga yang udah subscribe, yang udah like channel gua. Semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih, sekian dari gua. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.